Hey guys, welcome back to the channel. Jadi di vlog kali ini saya akan membahas tentang imbas polusi udara di Jakarta. Itu apakah mempengaruhi tentang San Mori ya. Oke, langsung aja kita bahas bro. Langsung aja kita bahas. Polusi udara ini yang ada di Jakarta ini sudah membahayakan banget ya. Udah mencapai 35 sampai 50 milimikrogram per meter kubik. Itu berarti sangat tebal ya. Terus polusi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya, termasuk juga permotoran ya, seperti kita ini yang hobi San Mori. Nanti akan saya jelaskan di tengah-tengah video ya. Jadi yang pertama kita mulai adalah polusi udara. Polusi udara itu disebabkan oleh asap ya. Asap baik dari kendaraan bermotor ataupun kendaraan atau vehicle lainnya gitu kan. Dan juga disebabkan oleh dari pembuangan limbah pabrik ataupun juga PLTU batubara itu kan juga membuang asap udara ya. Jadi negara-negara yang menghasilkan polusi terbesar di dunia itu ada beberapa negara ya, saya sebutkan satu-satu ya. Di antaranya adalah Cina, India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, termasuk negara kita ini Indonesia dan juga Pakistan ya. Jadi beberapa negara itu menyumbang sebesar 75 sampai 78% polusi di dunia. Oke, jadi polusi di dunia itu disebabkan oleh negara-negara ini ya, penyumbang terbesar ya. Ini bayangin aja, jadi negara kita termasuk di dalamnya bro. Itu kan sangat-sangat riskan ya. Berdasarkan studi dari Michael Greenstone dari Universitas Chicago, berdasarkan riset Akli, dia mengatakan bahwa setiap orang yang menghirup polusi udara halus akan kehilangan usianya 1 sampai 6 tahun bro. Bayangin 1 sampai 6 tahun itu lama banget bro. Kalian bisa gunakan untuk jalan-jalan, makan McD, makan KFC, makan yang lainnya, makan frozen food. Bisa kalian gunakan untuk jalan-jalan sama keluarga kalian nih kan. Jadi polusi ini memang sudah membahayakan banget ya di Jakarta ya. Ya alhamdulillahnya di kota saya ini di Semarang aman terkendali. Semoga nggak bakalan ya. Dan semoga di Jakarta juga segera terurai ya. Segera turun hujan, segera musim penghujan sehingga ya namanya polusi akan segera terkurangi ya. Oke bro. Jadi berdasarkan riset seperti itu ya. Benar-benar sangat berbahaya bro. Dan juga kalau dari PLTU batubara itu dia juga menyumbang sulfur dioksida ya. Sulfur dioksida juga termasuk polusi, tapi yang disebabkan oleh semacam limbah seperti itu ya, limbah asap dari bekas pembakaran seperti itu. Dari PLTU batubara itu kan pembakaran batubara. Jadi itu lumayan besar juga bro sumbangsinya. Tapi memang lebih besar kendaraan bermotor, karena kita tahu kan kendaraan bermotor di Indonesia itu sangat luar biasa ya. Dan juga negara-negara yang kita sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi ya, seperti itu. Berdasarkan penelitian juga, setiap orang yang menghirup udara sekitar 10 mikromigram per meter kubik polusi itu akan mengurangi usia mereka sebanyak 0,98 tahun ya. Itu berarti hampir setahun kan. Itu benar-benar banyak banget bro. Setahun itu bisa kita gunakan untuk macam-macam ya. Jadi dan di sini saya akan membahas yang namanya San Mori. Apakah San Mori akan dibatasi? Yang jelas kita tahu sendiri bahwa uji emisi sudah dilakukan di Jakarta ya. Di Jakarta sudah ada uji emisi. Tapi entah kenapa banyak orang yang sampai mengajukan semacam gugatan ya agar tidak melakukan hal tersebut lagi gitu. Jadi seakan-akan mereka ini kayak menentang yang namanya uji emisi ya. Di saat dunia sedang memikirkan yang namanya polusi, pemerintah Indonesia dengan secara bijak menyelenggarakan uji emisi untuk menanggulangi polusi, tapi malah masyarakatnya banyak yang menolak gitu kan. Kenapa? Karena mereka menolak itu sebabnya karena banyak yang tidak lulus uji emisi bro. Jadi seperti itu. Jadi kenapa mereka tidak lulus uji emisi? Karena motor mereka ya tidak kurang perawatan. Seperti banyak kan kasus mobil tahun baru, motor tahun baru belum diservis, mereka tidak lolos uji emisi dan kena tilang ya.
Jadi memang seperti itu ya, karena memang sudah membahayakan banget, tingkat polusinya udah sampai 50 miligram per meter kubik bro. Itu lumayan besar ya di kota besar seperti Jakarta ya. Jadi menurut saya itu sangat baik ya. Dan inilah yang akan saya omongkan kalian, kita harus mengurangi intensitas sunmori kita ya. Karena sebagian orang sunmori pasti motornya juga nggak standar ya, seperti saya. Jujur aja, ini motor pasti juga udah nggak lost uji emisi ya. Walaupun mesin saya standar, saya servis rutin banget, ganti oli mesin rutin banget, dan saya yakin total body saya pasti bersih banget, bebas dari karbon ya. Tapi saya yakin pasti saya juga nggak lolos uji emisi. Karena apa? Karena saya pakai knalpot racing ya, walaupun pakai slip on, tapi saya yakin banget saya pasti nggak lolos uji emisi. Bahkan saya pun juga jarang sunmori gitu. Saya motoran itu cuma bikin vlog seperti ini bro, memberikan informasi yang akurat dan penting untuk kalian ya. Jadi kita kurangin intensitas kita bro, yang tadinya sebulan 4 kali ya, sebulan kan seminggu 4 kali, kita kurangin intensitasnya jadi 2 kali atau sekali bahkan. Memang kalau tidak melakukan sunmori sama sekali itu susah ya, ataupun naik ride seperti itu. Kita kurangin lah bro ya, khususnya yang ada di Jakarta, kurangin dulu. Lalu mobilitas kita gunakan transportasi publik ya, itu lebih aman ya. Saran saya gunakan MRT, LRT, kan di Jakarta kan bener-bener kota besar gitu. Jadi semua itu tergantung kita bro. Jika kita mau memulai untuk merubah masa depan anak cucu kita harus memulai dari diri kita sendiri bro. Karena anak cucu kita itu ya, apa yang kita lakukan sekarang ini akan berdampak pada mereka-mereka. Seperti apa yang kita lakukan sekarang ini adalah hasil kerja dari nenek moyang kita sebelumnya. Oke bro, jangan lupa untuk di like, di komen dan juga di subscribe ya. Jangan lupa untuk selalu tertib berlalu lintas ya. Kurangin intensitas sunmori dulu. Oke bro, bye bye, thank you. Jangan lupa subscribe.